Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di podcast saya, Fitri. Gimana kabar kalian nih guys? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada podcast kali ini, kita akan membahas podcast tentang investasi logam mulia. Kita akan membahas dari dasar, dan yang baru ingin memulai investasi logam mulia, kalian cocok banget nih tonton sampai habis ya. Oke, kali ini kita akan ditemani oleh seorang investor yang bernama Mbak Friska Saleka. Halo Mbak Friska. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Mbak Friska, di sini kita bahas dari dasarnya dulu ya. Investasi itu menurut Mbak Friska itu apa sih? Nah, jadi kalau menurut aku sih ya, investasi itu adalah kegiatan menanamkan modal atau aset untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Jadi, ketika kita kekurangan duit di masa depan, kita sudah mempersiapkannya di masa sekarang. Seperti itu Mbak Friska. Jenis-jenis investasi itu ada apa aja sih Mbak Friska? Nah, jadi investasi itu dapat berupa yang pertama itu ada saham, obligasi, properti, emas, deposito, dan yang terakhir itu adalah bisnis. Oh seperti itu Mbak Friska. Bagaimana bagi orang yang baru ingin memulai investasi logam mulia, apa yang perlu mereka ketahui dan harus dipersiapkan itu apa aja ya? Nah, jadi untuk pemula ya khususnya yang perlu diketahui dan dipersiapkan itu yang pertama harus menentukan tujuan investasinya itu. Jadi kayak kita berinvestasi itu untuk apa? Apakah untuk tabungan pernikahan, pendidikan anak, atau untuk dana kita pensiunan? Dan yang kedua itu jenis logam mulianya yang ingin diinvestasikan itu apa? Kayak apakah mau emas, apa mau perak, atau platina, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, dan osmium. Dan Ternyata ada banyak ya. iya. Dan yang ketiga itu bentuk logam mulia itu ada emas batangan, emas koin, perhiasan, dan emas digital. Setelah itu juga kita harus mempersiapkan dan mengetahuinya cara membeli dan menyimpannya. Terus resiko dan biaya yang terkait dengan investasi logam mulia itu apa saja gitu. Kita harus tahu resiko-resikonya yang bakalan kita hadapi ketika kita berinvestasi itu. Oke, baik Mbak Friska. Bagaimana cara membeli logam mulia yang aman dan terpercaya? Itu gimana Mbak Friska? Baik, jadi untuk membeli logam mulia yang aman dan terpercaya, itu kita bisa mencari toko emas atau penjual logam mulia yang memiliki reputasi baik. Dan kita harus memastikan keaslian dan kualitas logam mulia yang kita beli. Dan dari segi harga juga harus diperhatikan. Seperti itu. Apa kelebihan dan kekurangan dari menginvestasi logam mulia? Untuk kelebihan dan kekurangannya itu dia untuk kelebihannya dulu ya. Jadi untuk kelebihannya itu dia emas itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, bisa menjadi dana darurat kalau kita lagi kekurangan uang ya kan. Terus cocok untuk jangka panjang, mudah untuk dicairkan, dan nilai yang stabil dan tahan lama. Baik, kalau kekurangannya itu gimana Mbak Friska? Kalau untuk kekurangannya ini ada resiko kehilangan. Jadi kayak emas itu kan bentuknya kecil ya kan. Kalau misalkan hilang, kayak kita kan kadang suka teledor ya, namanya juga manusia, kayak gitu. Terus dia juga kurang cocok untuk investasi jangka pendek. Cocoknya untuk investasi jangka panjang. Iya. Nah setelah itu berpotensi juga mendapatkan produk palsu. Jadi kita tuh harus benar-benar ngecek nih keasliannya kayak gitu supaya kita nggak ketipu sama penjualnya itu. Oke. Bagaimana cara menentukan waktu yang tepat nih Mbak Friska untuk menjual atau membeli investasi logam mulia? Kita tuh kayak nggak rugi banget gitu. Jadi kalau untuk menentukan waktu yang tepat
keempat itu bisa dipantau dari harga emas secara teratur, beli pada saat harganya murah dan dijual saat harganya sedang naik. Oh, seperti itu Mbak Friska. Iya. Jadi gini Mbak, ada teman saya, dia menginvestasi logam mulia. Dia kira tuh emasnya, investasi logam mulia itu kayak emasnya itu kayak semakin tahun tuh semakin bertambah gitu. Oh, jadi bakal ngiranya kalau Dia kira tuh bakal kayak 10 tahun nih, ditahan bertahun-tahun gitu ya. tambah-tambah jadi kayak tambah gede gitu. Padahal mah kan kayak emas itu kan kayak naik turun ya. Iya. Kadang kayak dia juga dipengaruhi oleh kayak misalnya kayak US dollar. Kalau US dollar itu menurun atau melemah, itu dia kayak bakalan kayak malah harga emasnya malah semakin naik gitu. Terus kayak sebaliknya gitu, jika US dollarnya naik, dia berarti malah harga emasnya malah turun gitu. Nah terus dia kira tuh kan 10 tahun itu kan kayak mungkin dia bertambah. Nah di 10 tahun itu dia kayak kekurangan duit. Pas dia mau jual emasnya, Tiba-tiba harganya malah lagi dia nggak turun. memperhatikan harga emasnya gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba pas dia nggak punya duit, dia jual harganya malah turun banget. Dia bukannya untung, malah jadi buntung gitu Mbak Friska. Nah, jadi kalau untuk menjual emasnya ini ya, itu kita juga harus pantau dari kayak kita tuh bisa pantau misalnya kayak kita lihat aja dari berita-berita gitu kan. Kayak kan kadang suka lagi ramai tuh ya kalau misalkan emas lagi naik atau lagi turun. Nah, itu kita bisa pantau dari situ. Terus sama kita lihat dulu nih apa sih kira-kira peristiwa yang dapat mempengaruhi harga emas tersebut. Jadi kayak gitu. Oh, seperti itu. Oke, baik Mbak Friska. Ya. Apa saja ya faktor yang mempengaruhi harga logam mulia di pasar global? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama itu ketidakpastian ekonomi global. Jadi kayak saat kondisi ekonomi yang tidak stabil, resesi atau krisis dan dapat mendorong seorang investor untuk mencari aset yang lebih aman, contohnya itu seperti emas. Dan yang kedua ada nilai tukar dolar US. Jadi, harga emas di pasar global diukur dalam dolar US. Jika harga dolar melemah atau menurun, harga emas dalam mata uang lain atau rupiah, harga emas itu akan cenderung naik. Begitupun sebaliknya. Jadi, jika harga dolarnya naik, justru mata uang lain rupiah, emas itu akan menurun. Dan yang terakhir itu karena permintaan dan penawaran. Jadi kayak seperti produk komoditas lainnya. Jadi kayak harga emas juga dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan. Oh, seperti itu. Iya. Baik Mbak Friska, membeli logam mulia itu bagusnya gram kecil atau gram besar nih? Jadi kalau menurut saya sih ya, bagusnya itu gram besar atau bisa juga dengan emas yang batangan. Karena lebih menguntungkan dan harga per gramnya juga lebih murah. Tetapi jika memiliki dananya terbatas untuk jangka pendek, gram kecil juga bisa menjadi pilihan yang baik. Oh, jadi seperti itu Mbak Friska. Iya. Jadi kalau kita beli emas itu kan per gramnya 1.300.000 nih. Terus kayak kalau beli emas yang batangan tuh yang kayak langsung gede gitu per gramnya, itu tuh bisa jadi harganya 1 juta gitu. Iya, seperti itu. Ternyata mendingan beli emas yang batangan, yang per gramnya yang besar gitu daripada yang kecil. Benar. Oh gitu. Karena dia kalau misalkan yang gede itu nanti jatuhnya tuh harganya bakalan lebih murah dibandingkan yang kecil-kecil gitu. Mbak Friska, aku mau nanya nih, Iya, kalau investasi logam mulia itu cocoknya perhiasan atau emas batangan gitu? Ya, jadi kalau menurut saya sih ya, investasi logam mulia itu cocoknya emas batangan daripada emas perhiasan. Karena kalau emas perhiasan itu kayak ada modelnya atau berliannya, dan kalau dijual itu yang ditimbang emasnya itu modelnya itu nggak dihitung. Jadi mendingan emas batangan sih kalau menurut aku. Karena kalau emas batangan itu juga dia biasanya itu kemurniannya itu lebih tinggi daripada emas yang perhiasan. Karena itu cuma berhias untuk berhias doang ya. Dan Tidak biasanya cocok untuk investasi. iya, dan
Dan biasanya juga kalau emas batangan itu biasanya dia kalau dijual itu bisa lebih tinggi harganya daripada perhiasan. Karena perhiasan kayak dipisahin kayak pernak-perniknya gitu Iya. ya bagus. Seperti itu bagus Kak. Konsumen emas terbesar di dunia itu di negara apa aja sih? Nah, jadi konsumen emas terbesar itu ada di negara Cina dan India, dan diikuti juga oleh Amerika Serikat. Oke Mbak Friska, Ya. aku mau nanya nih, bagaimana tren investasi logam mulia dalam beberapa tahun terakhir? Nah, jadi tren investasi logam mulia dalam beberapa tahun terakhir saat ini tuh dia telah mengalami dinamika yang sangat menarik dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari ekonomi sosial dan global. Tren investasi logam mulia terutama pada tahun 2024, di mana harga dan permintaan itu meningkat sebagai pilihan investasi teraman. Meskipun ada penyesuaian harga di tahun 2021, tetapi minat terhadap emas tetap tinggi. Berarti kayak peminat emas itu kayak cocok banget untuk investasi logam mulia. Iya. Gitu ya, Mbak Friska? Apalagi dia tuh kayak cocok kan buat jangka waktu panjang. Kalau kayak jangka pendek dia kurang cocok ya, karena bukan yang untung malah jadi buntung. Iya. Seperti itu. Terus juga karena kalau investasi emas, ya emas itu tuh dia memiliki resiko rendah. Jadi kayak cocok banget, apalagi yang kayak buat pemula gitu kan, yang pengen baru Ingin nyoba. memulai investasi logam mulia. Iya kayak gitu. Oke baik. Terima kasih Mbak Friska sudah Sama. berkesempatan hadir untuk di acara podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.